Waktu di Malaysia baru-baru ini, orang LGBT datang ke pengajian Habib Umar Al-Hafiz di Malaysia. Datang rombongan LGBT itu, memang diundang. Pas sesi tanya jawab, bertanyalah dia, wahai Habib, kami ini kan orang-orang kotor, kami transgender, laki-laki macam perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kami ini kan bakal masuk neraka. Bagaimana menurut pendapat Habib? Nah, cara Habib Umar menjawab ini memang bijaksana, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Dan dengan nikmat itu kita memohon kepada Allah agar bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah ini, Allah akan mengampuni segala dosa kita dan memberikan kenikmatan di akhirat kelak. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di saat umur dari Bapak Abu Bakar Siddiq sudah tua, Pak, akhirnya maulah Bapak Abu Bakar ini menerima Islam. Tapi udah tua, Pak. Pergilah Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayahku ingin masuk Islam. Senang hati Rasulullah mendengarnya. Terus kata Rasulullah, biarkan ayahmu di rumah, kita yang datang ke sana. Nah, karena ini Bapak Abu Bakar ini sudah tua. Begitulah adab Rasulullah ya Bu ya. Padahal dia seorang Rasul, Pak. Nah, tapi dia bilang, suruh bapakku di rumah, biar kita yang datang ke sana. Tapi kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Aku yang akan membawa bapakku kemari, karena kau lebih pantas untuk didatangi. Nah, jadi Abu Bakar nak mau, biar aku yang bawa bapak aku ke sini. Sewaktu orang tua Abu Bakar bersyahadat itu menangis Abu Bakar Siddiq. Menurut Rasulullah, Abu Bakar ini menangis karena terharu bapaknya masuk Islam. Tapi rupanya tidak. Ditanya Rasulullah, kenapa kau menangis Abu Bakar? Aku berharap ya Rasulullah, lebih senang hatiku kalau Abu Thalib yang bersyahadat seperti ini. Jadi ini yang aku sedihkan. Pas menengok bapak aku bersyahadat, lebih teringat aku lagi. Seharusnya Abu Thalib yang seperti ini. Akan lebih bahagia diri aku daripada bapak aku yang bersyahadat. Karena memang Bu ya, pukulan terbesar bagi Rasulullah itu adalah ketika pamannya tidak mau menerima Islam. Nah, jadi kalau kita ingat kembali nih Bu ya, di pelajaran kita dulu-dulu, Abu Thalib ini Bu, paman Rasulullah yang besar jasanya terhadap Islam. Dari kecil lagi Rasulullah dalam pemeliharaannya Pak.
Sampai Rasulullah diajaknya pergi berdagang ke Syam. Dijaga. Begitu tahu Abu Thalib bawa orang Yahudi, kalau tahu nih Rasulullah di masa depan mereka akan bunuh. Jadi Abu Thalib sudah tahu nih Bu, keponakannya ini bakal jadi orang besar. Sepanjang jalan tuh dilindungi ya Bu ya, tidak selesai dia jualan. Tidak jadi dia menyelesaikan jualannya Pak, untuk menyelamatkan Rasulullah. Bawa Rasulullah pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, kata Abu Thalib kepada istrinya, jaga keponakan kita ini, karena aku udah dapat berita dia ini bakal jadi orang besar. Kalau jumpa sama orang Yahudi, dia akan dibunuh. Kata istrinya, jangan khawatir, karena di Mekah tidak ada orang Yahudi. Begitu sayangnya Bu, dijaga sampai Rasulullah mau jadi penggembala kambing pun khawatir Abu Thalib. Dia takut apa Bu? Kalau sempat salah dapat majikan, azablah keponakan aku ini kena marah nanti, azablah kena maki-maki. Nah itu yang dipikirkan Abu Thalib. Artinya apa Bu? Abu Thalib ini lebih ke arah biarlah payah kita dapat kerja, asal dapat majikan yang baik mulutnya. Nah itu sebetulnya Pak. Karena masih banyak nih Bu, pengusaha-pengusaha muslim ini sembahyang rajin Pak, mulut jahat Pak sama karyawannya itu banyak. Kalau tengok sholatnya, naik hajinya, umrohnya boleh lah, taat minta ampun, tapi siapa yang jadi karyawannya terpekik Pak, azab. Yang namanya karyawan ini Bu tentu kadang bercerita sama orang, tengok dia sedekah-sedekah sama orang, sementara sama kami ngeri dia. Makan pun tidak boleh di rumah, minum air tidak dapat, tidak boleh Pak, minum air. Ada Bu, orang kaya bukan baru ini rajin sedekah ke masjid, rajin membantu orang, rajin, tapi ke karyawan jahat Pak. Tapi lama-lama karyawan mikir juga, jadi cari kerja payah biar ya lah, mau maki lah, akhirnya pasrah dia Bu. Nah dari pengalaman Abu Thalib nih Bu, dia ingin mendapatkan keponakannya ini majikan yang baik mulutnya. Karena kalau dapat yang tukang cemeh, tukang merendahkan, menghina, waduh, tidak enak makan lagi dibuatnya itu Pak. Nah, jadi kadang melalui ceramah-ceramah seperti ini divideokan, jadi kadang-kadang pengusaha itu terasa sama dia. Banyak tuh Bu ya, kadang kasihan saya. Kalau hanya dimarahi, tidak apa ini dicemeh, udahlah bentuk kau buruk, tidak sadarkan untung lah kau lagi. Bapak kau itu kerjanya, anak macam ini, aduh ngeri Pak. Itu kan tidak boleh merendahkan, menghina orang. Jadi sesulit apapun hidup anak Bapak Ibu, doakan dia kalau bekerja dapat majikan, dapat tuan yang mulutnya baik. Kalau mulutnya baik Bu, kurang pun gaji tidak masalah Pak, hatinya nyaman. Ada juga nih Bu ya, di Pekanbaru nih, waktu Covid banyak karyawan yang tidak gajian, seluruh karyawannya bertahan Pak. Itu sudah disuruh kami tidak bisa menggaji kalian. Kalau kalian mau keluar, keluarlah. Enggak, kita berjuang sama-sama. Itu yang enak tuh Pak kan. Karena bosnya baik. Baru-baru ini saya nonton di TV, buruhnya demo di perusahaan itu. Kalau kalian tidak mau kerja, silahkan keluar. Pintu terbuka lebar. Tapi kalau mau kalian kerja dengan gaji sekian, silahkan masuk lagi. Keluar semua. Tiba hati pemiliknya itu Pak ya, disangkanya orang payah cari kerja. Orang kalau kena mulut nih Bu, tidak enak lagi Bu. Makanya dibilang orang kalau dipukul orang gitu pakai tangan ya, 3 hari hilang memarnya. Kalau dipukul pakai mulut Pak, bertahun Pak, tidak akan hilang. Bertahun-tahun. Itu betul dijaga oleh Abu Thalib Bu. Makanya ketika Rasulullah menjadi pengembala kambing, dicarinya majikan yang baik, itu betul-betul dicari Pak.
dapatlah majikan yang baik mulutnya. Nah, waktu Rasulullah mengembala kambing itulah Bu ya, berkawan-kawan, berkumpul-kumpul, disitulah Rasulullah kena pengaruh buruk dari kawan-kawan. Muhammad, kau udah pernah nggak nonton acara tari-tarian di Mekah? Wih, penari mantap-mantap, body seksi-seksi. Nontonlah kau Muhammad. Apakah Rasulullah mau nonton? Mau. Itu pengaruh kawan nih kuatnya ya Bu. Pergi Rasulullah nonton Pak, cuman diselamatkan oleh Allah Bu. Belum sampai di tempat itu dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Jadi tidak jadi nonton Pak, dikasih Allah rasa kantuk. Diselamatkan Allah. Jadi kadang kita duduk tuh ya, mengantuk tuh rahmat dari Allah tuh Pak. Makanya saya kalau sedang pengajian nampak ibu-ibu tidur Bapak, diam aja saya Pak, karena saya tahu itulah nikmat tuh Bu. Sedang duduk bisa tidur Pak, kemana mau dicari nikmat macam itu lagi. Orang udah berguling Bu ya di tempat tidur, nggak bisa tidur matanya Pak. Ini sedang duduk bisa tidur. Saya tidak pernah komplain masalah itu tuh Pak. Nah, karena saya tahu itu rahmat dari Allah. Datang orang bilang, masa duduk pengajian tidur itu rahmat. Itulah kenikmatan tuh. Jadi tidak selamanya kita bilang itu iblis berarti yang goda kita tuh, belum tentu Pak. Belum tentu, tidak bisa kita ngomong itu. Kita kadang di rumah Bu, sedang nonton TV, ngantuk mata. Rahmat dari Allah. Allah tahu nih bapak ibu nih dia malam tahajud harus cukup tidurnya. Padahal rencana tidak ada tidur bisa tidur dibuat. Besoknya Bu balik Rasulullah lagi. Ditanya oleh kawan-kawannya, bagaimana Muhammad? Mantap kemarin. Apa yang mantap? Aku itu tidur. Coba ulang balik. Diulang balik sama Rasulullah. Nonton Rasulullah balik. Belum sampai di tempat itu, tertidur Rasulullah balik. Akhirnya Rasulullah memutuskan apa Bu? Berhenti menjadi pengembala kambing. Nah ini artinya kalau rasanya kita berkawan akan menjerumuskan kita ke neraka. Tidak berteman jauh lebih baik. Di masyarakat ini pun gitu juga Pak. Tidak semua orang yang bisa kita berteman. Kalau sekedar tegur sapa bisa. Tapi kalau berkawan hati-hati. Karena kata Rasulullah, agamamu mengikuti agama kawanmu. Jadi hati-hatilah engkau dengan siapa berteman. Istri saya aja Bu mau pergi pengajian, saya ukur di mana mau ngaji situ, nggak usah. Nah, saya larang kan salah sebetul kata orang tuh Pak, masa istri mau pengajian dilarang. Saya tentukan betul, karena saya yang ceramah di tempat-tempat itu, di situ jangan, situ jangan. Ibu-ibunya tuh kumpul masih suka menceritakan aib orang, mereka itu suka cerita kaya, mereka nanti itu pengaruh hati kita nanti. Kan banyak Pak, istri-istri yang udah baik, berkawan pengajian, jumpa orang-orang kaya di sana bangkit bencinya sama suaminya jadinya Pak. Orang tuh suaminya kayak kaya, suami enggak tadinya dia bersyukur dapat suami jadi enggak bersyukur dia jadinya. Jadi memang ada tuh Bu kan. Kita tengok-tengok betul Pak nih kalau di sini pengajian nih boleh nih, kalau di sini jangan nih. Karena kita dikasih Allah akal, kita dikasih Allah hati. Kalau sempat kita peturutkan Bu, waduh ngeri. Ada ibu-ibu pengajian di Pekanbaru nih Bu ya, rajin pengajian. Jadi masjid itu adalah mengadakan acara makan-makan, ramailah orang Pak. Malah bawa tupperware ibu nih dari rumah Bu, disalinnya lauk masjid tuh Pak. Banyak orang nggak bisa makan jadi. Itu Pak, padahal ngaji tiap hari, sholat tiap hari. Udah dibilang Bu, jangan diambil, orang nanti banyak. Nggak peduli Pak. Itu padahal udah lama ngaji itu Pak, udah lama pengajian, nggak masuk dia. Jadi tidak semua orang yang bisa kita jadikan kawan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib Bu, kalau kita berteman tidak akan menguatkan iman kita kepada Allah, tidak berteman jauh lebih baik.
Tidak bisa asal duduk aja, wah berkawan ini, biar dibilang orang banyak kawan, banyak teman itu bagus. Padahal kadang banyak kawan justru menjerumuskan diri sendiri. Jadi hati-hati. Maka Rasulullah langsung Pak, tidak jadi dia lagi jadi pengembala kambing. Sampai Rasulullah dewasa, Abu Thalib selalu bersamanya, selalu menjaga Rasulullah. Udah jadi nabi, datang orang kafir benci sama Rasulullah, Abu Thalib pasang badan. Sampai rela dia dibenci oleh kaumnya untuk membela keponakannya. Cuman dia akrab sama Abu Jahal, dia akrab dengan Abu Umayyah. Jadi walaupun orang Quraisy itu benci sama dia, tapi dia tetap akrab sama Abu Jahal akrab, sama Abu Umayyah akrab. Setelah Abu Thalib kelaparan selama 3 tahun bersama Rasulullah, tidak dikirim makan, tidak ada pergaulan. Akhirnya 3 tahun setelah diboikot itu dibebaskanlah oleh orang Quraisy. Dalam keadaan sakratul maut, Abu Thalib itu dibujuk oleh Rasulullah, paman, ucapkanlah syahadat paman. Karena udah selama itu beliau tidak ada syahadat. Ucapkanlah syahadat paman. Diulang-ulang oleh Rasulullah, kalau kau ucapkan paman, itu sudah cukup bagiku untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk. Datanglah Abu Jahal, usah kau ucapkan itu. Agama kita lebih tua daripada agama Muhammad. Apa tidak malu kita sama nenek moyang kita? Dihasutnya terus. Itulah kawan dewa, ngeri pengaruhnya. Dalam riwayat, sebetulnya Abu Thalib udah mau mengucap, udah mau syahadat ya. Datang Abu Jahal mengatakan, apa kata orang nanti di Mekah nih? Seorang pembesarnya yang dihormati. Maka para wanita akan kecewa kepadamu Abu Thalib. Gengsi dia Pak. Akhirnya apa? Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Berapa kasihannya Pak. Jasa banyak. Cuman tidak bersyahadat, tidak masuk Islam. Dicoba Rasulullah lah mendoakan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada Nabi. Rela kelaparan bersamaku. Ampunilah ia ya Allah. Diturunkan Allah lah surat At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun orang itu kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Tidak ada cerita bagi Allah. Tidak pantas orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri. Setelah jelas memang dia tidak akan beriman. Jadi tidak bisa kita pakai perasaan macam itu betul Allah ya sebanyak itu jasanya, masa tidak dipandang itu tidak bisa Pak. Kalau bukan manusia kan seperti itu mandangnya gitu Pak ya. Bahkan ada pula keluarganya Kristen Yasinan dia di situ Pak. Itu saking hebatnya sekarang orang Islam ini dia baik apalah salahnya. Belasungkawa boleh. Rasulullah aja orang Yahudi mayatnya lewat tegak Rasulullah menghormatinya. Cuman ada batas kita ini ada aturan. Makanya dibilang orang agama Islam ini tidak toleransi kepada hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Jualan boleh kita toleransi, bergaul kita boleh toleransi. Cuman Islamnya ada batasan, tidak bisa pakai akal kita. Kalau kita kan seperti itu
Ustaz ni masalah masuk neraka lah paman Rasulullah dibuatnya. Kan itu tiba-tiba Pak ya. Tapi Allah yang mengatakan itu. Memang tak boleh memohonkan ampun untuk orang musyrik setelah jelas memang dia tidak akan beriman kepada Allah. Sedangkan orang aja Bu ya, mati bunuh diri dia, walaupun dia Islam, Anda bisa kita memohonkan ampun untuk dia. Ini kadang memandai pula ya Bu, yang dia elok matinya hari Jumat pula lagi dia bunuh dirinya. Kan dibebaskan dari azab kubur, suka-suka dia aja. Memang orang meninggal hari Jumat itu Bu dibebaskan dari azab kubur. Tapi orang baik-baik bukan bunuh diri, mati ya. Didoakanlah tuh kadang. Cuman fardu kifayah tetap kita selenggarakan. Nah, itulah bahayanya berteman itu ya Pak ya. Kadang itu sengsara kita dibuatnya jadinya Bu. Kalau salah memilih teman. Bapak Nabi Ibrahim aja Bu, pembuat patung. Dakwah sudah sampai kepadanya. Jadi di akhirat dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim sempat juga dia mendoakan bapaknya itu Pak. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari ini. Jangan kau jauhkan aku dari ayahku. Jawaban Allah apa Bu? Surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tidak terima. Berkawan kita sama penggunjing, pasti kita ikut menggunjing. Berkawan sama penipu, kadang ikut juga kita menipu. Berkawan sama orang peninggi, ikutlah kita peninggi. Berkawan sama orang penghina, ikutlah kita menghina. Lama-lama jadi ringan jadinya Bu. Itu yang sering dikatakan Rasulullah SAW, berteman sama penjual minyak wangi, walaupun tidak terbeli parfumnya, wanginya pasti dapat. Berkawan sama tukang besi, walaupun tak terkena apinya, paling tidak terkena baunya. Nah, itulah ngerinya. Jangan kita bilang, kita orang Islam ini kan tidak boleh memilih-milih kawan. Rasulullah nyuruh milih. Tidak bisa, tidak Pak. Ada seorang ulama di masa lalu ya Bu ya. Dia kalau duduk di masjid, siapapun yang mengaji asal tentang akhirat, menguatkan iman, dia duduk di situ. Tapi kalau ada orang duduk di masjid, cerita duit masuk, cerita ini, langsung cabut. Nah, itu betul dijaganya Bu. Jangan sampai hati ini jadi kotor jadi. Kita ingat Nabi Lut istrinya awalnya kan baik. Apa yang membuat istrinya jadi jahat? Gara-gara tamu yang datang ke rumahnya. Datanglah nenek-nenek bertamu ke rumahnya Bu. Boleh minta minum nak? Boleh nek. Diambilkannya minum sama istri Nabi Lut. Diminum sama nenek ini dimuntahkannya Bu. Air rumah kau ini tidak layak untuk diminum. Sanggup kau minum ya. Kau cantik, masih muda, mau kau hidup seperti ini. Tengoklah rumah kau ni. Pokoknya direndah-rendahkan ya Bu. Biarkan nek, aku bersyukur walaupun aku hidup seperti ini, aku bahagia bersama suami aku. Kalau kau mau kaya mudah, kau cukup memberikan informasi siapa aja laki-laki yang datang ke rumah ni, kemana jalan pulangnya, kau kasih tahu info tu sama aku. Kasih kau koin emas. Mendengar itu tidak ada lagi Pak. Sejak itu istri Nabi Lut berkhianat. Asal ada laki-laki yang ngaji sama Nabi Lut, dikasih tahunya ke nenek tuh, nek ada laki-laki satu nanti lewatnya di sini. Nanti nenek itu kasih tahulah ke laki-laki kaum Lut, diperkosa lah oleh kaum Lut laki-laki itu. Awalnya baik itu Pak. Itu membuktikan apa Bu? Dahsyatnya pengaruh orang. Ada sahabat Rasulullah, dia punya kebiasaan Bu, pulang ke rumah setelah mengucapkan Assalamualaikum bertakbir dia Pak, Allahu Akbar. Nanti istrinya jawab dari dalam Allahu Akbar. Masuk dia ke ruang tengah, takbir dia balik Allahu Akbar. Nanti dibalas lagi. Jadi tahu dia posisi istrinya di mana. Tapi kali ini dia pulang takbir, dia tidak ada jawaban Pak. Ada habis dia mengucapkan salam, dia jawab istrinya, dia takbir, dia tidak ada ngucap yang menjawab takbirnya. Akhirnya tengok istrinya di kamar sedang sedih.
Ngapa kau? Kau padahal bisa mendapatkan harta lebih. Tapi mengapa kau tidak mau? Kau rela menengok aku hidup seperti ini. Terus kata suaminya, pasti tadi ada kawan kau yang kesini. Langsung itu tembaknya, Pak. Akhirnya menjadi merasa susah hidupnya jadinya. Apa kata sahabat ini, Bu? Ya Allah, bila ada orang yang mempengaruhi istriku sampai rusak imannya, berikan pelajaran kepada perempuan itu. Akhirnya perempuan itu datang, Bu, dalam keadaan buta, minta maaf dia. Itulah karena hati sahabat ini memang udah kuat imannya, Pak, dipengaruhi istrinya. Ada orang sudah terbuat dia rumah tipe 36 siap huni. Udah bahagia dia dapat rumah tuh. Datanglah kawan bertamu ke rumah, Bu. Dia kecil rumah kau lagi bisa kau tidur rumah sebesar ini. Akhirnya hilanglah sebahagia tadi. Akhirnya pinjamlah duit orang, renovasi, terutang-utang jadinya, Pak. Ngeri, pengaruh kawan ini dahsyat. Bisa merusak hati, bisa merusak jiwa, bisa merusak iman. Sehingga kita ini sekarang pilihlah kawan-kawan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa menguatkan akhirat kita. Kalau rasanya akan membahayakan, kita tidak tergolong orang yang memutuskan silaturahim. Dia kan sering itu, Pak, kajian kita dulu, Bu. Gimana pun orang jahat sama kita, jangan kita putuskan hubungan silaturahim. Maksudnya itu apa, Bu? Kalau misalnya dia jahat, kita bertegur sapa tetap, tetapi kita tetap tidak dekat dengan dia. Nah, itu maksudnya itu, Bu. Misalnya di grup WA keluarga, banyak betul keluarga ini ngomongnya yang tidak penting, bahkan kadang mencemeh, merendahkan apa segala. Keluar dari grup itu bukan memutuskan silaturahim, untuk lebih menjaga agar kita tidak bertengkar jadi. Nah, itu efek mudaratnya besar. Kemudian, Pak, lama Rasulullah bersedih, Bu. Merasa gagal Rasulullah. Orang kok mau masuk Islam sampai ribuan orang, sementara paman awak sendiri tidak bisa masuk. Lama Rasulullah sedih. Maka Allah kuatkan melalui surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi janganlah kita kecewa, Bu. Bapak udah rajin sholat, ibu udah rajin sholat, dinasehati anak. Sudah itu anak bapak ibu tetap nakal. Ingat ayat ini, bukan kita yang memberi petunjuk. Ini kadang sampai berhentilah ibu nih sholat tahajud malam. Percuma sholat tahajud sudah didoakan supaya anak baik, murah rezeki. Ya, tidak juga. Tetap juga dia jahat, tetap juga endak-endak kelakuannya. Kita tuh nganggap apa, Bu? Amal kita tuh bisa, udah cukup rasanya untuk bisa ngasih petunjuk. Rasulullah saja yang Rasul, Pak. Itu kata Allah nih, Bu. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang. Aku yang ngasih petunjuk. Tugas kita apa, Bu? Cuman memberikan orang nasihat, gambaran, arahan. Masalah petunjuk itu urusan Allah. Janganlah kita ngotot-ngotot lah, Bu, untuk mengubah orang seperti yang kita inginkan. Sibuklah anak diginikan apa segala macam. Pokok udah dinasehati sampai dah sesak lah jantung. Banyak orang tua sakit kan gara-gara anak, Pak. Capek menasehatinya, tidak juga dia berubah. Kecewa betul kita rasanya. Ingat ayat ini. Kita tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kita kasih. Jadi jangan Ibu lihat ada ustadz istri jahat, ada ustadz istri baik, anak jahat. Jadi jangan terkecil hati kita. Nabi Nuh pun sudah mengalami ini. Pendamping sendiri jahat.
Gimana orang mau mengikut Nabi Nuh, Bu? Setiap kali Nabi Nuh habis ceramah, istrinya lah ceramah lagi. Tidak usah kalian dengarkan suami aku tuh. Dia tuh gila tuh. Kalau memang betul dia duluan, laku istrinya ikut. Ah itu Pak. Anaknya durhaka sama dia. Jadi kalau kita tahu ayat ini, Bu, ingat Rasulullah aja yang segitu dekat sama Allah tidak bisa rupanya memberikan petunjuk kepada karib kerabatnya sendiri, kepada orang yang dikasihinya sendiri. Siapa betul kita nih? Jadi tidak perlu kecewa ketika sudah menasihati anak, mengarahkannya kepada kebaikan, bukan kita yang memberi petunjuk. Karena kata Allah, aku lebih tahu siapa orang yang mau dikasih petunjuk. Ada orang, Bu, dia nakal. Seperti di zaman Nabi Musa, Pak. Saking jahatnya orang ini, dia mati, Bu, ditaruh orang di tempat sampah, Pak. Kata penduduk sana, oh gawat tuh Musa, perangai jahat, maka kami taruh dia di tong sampah. Rupanya penilaian Allah beda, maka disuruh Nabi Musa ke sana menyelenggarakan jenazah dia. Ternyata, Bu, dia itu pernah berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini memang jahat, tetapi Kau yang Maha Tahu, ya Allah, aku sangat sayang dengan orang-orang soleh. Dia jahat, Pak, tapi paling takut sama orang soleh. Siapapun orang-orang soleh yang menyuruhnya minta tolong sama dia, dia tolong. Dia memang nakal dia, Pak, tapi hormat kepada orang-orang soleh. Jangan sampai Kau buat iblis menertawakan aku, ya Allah. Ampuni dosaku. Karena itu amalan di mata manusia orang tidak suka sama dia. Cuman rupanya Allah berbeda cara memandangnya. Jadi kadang orang yang kita anggap baik di dunia ini belum tentu baik menurut Allah. Kadang orang yang kita anggap celaka, kurang ajar, tapi Allah tahu ada kebaikan di dalam jiwa dia ini. Macam Umar bin Khattab tuh kan tegas tuh Pak, kan, mau bunuh Rasulullah lagi, Bu. Tapi Allah tahu dia orang yang bisa dikasih petunjuk. Kan Allah, Rasulullah berdoa, Bu, pilihkanlah Islam ini, kalau tidak untuk Umar, kalau tidak Abu Jahal. Rupanya Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Jadi janganlah kita capek mama ngasih tahu kamu ini dikasih tahu yang baik. Nah, sakit bapak ibu dibuatnya. Pokoknya kasih tahu yang baik. Masalah hidayah itu urusan Allah, tidak hak kita. Jangan diambil hak Allah tuh, Bu. Sampai dicoba ini, coba itu, coba ini, akhirnya kita sendiri yang sakit jadi. Nah, kemudian, Pak, jangan pernah kita seperti yang saya katakan tadi, Bu, menilai orang jahat dari pandangan kita. Menilai orang akan celaka dari pandangan kita. Dulu ingat saya tahun 2006 pernah terjadi di Mesir, Pak, di kantor ustadz misalnya macam di sini IKMI, kantor MDI. Datang perempuan pakaian seksi, pakai bikini dia datang, Pak. Rok pendek, pakai tank top. Ustadz yang di dalam itu semua menyingkir gitu, perempuan kotor datang kemari. Tapi hanya satu ulama yang tetap bertahan, Pak. Namanya Al-Ghazali, ulama Mesir. Tapi bukan Imam Al-Ghazali, Pak, ya. Namanya kebetulan Al-Ghazali, tahun 2006. Datang perempuan itu dia nyambut, Pak. Silakan masuk. Dilayaninya dengan ramah perempuan. Apa masalah kamu? Diceritakan rupanya dia orang Islam tapi tidak tahu agama, besarnya di Paris. Diajak cerita sama Syekh ini, sampai akhirnya melunak hati perempuan ini. Setelah itu dia permisi pulang, saya boleh nanti minggu depan kesini lagi? Boleh, tapi pakai pakaian yang lebih tertutup ya. Gitu aja cara dia. Wah, sudah tuh ustadz yang lain, kenapa kau terima perempuan kotor itu datang kemari? Ini memalukan kita. Apa kata Syekh Al-Ghazali? Kita para ulama ini seperti dokter. Yang datang ke dokter itu kan orang sakit. Masa mau dia ngajak orang baik aja, Bang? Orang sakit itu dia obat.
Rupanya hari Kamis setelah hari Seninnya datang dia balik dengan pakaian tertutup. Itu kata saya, ini kenapa kamu tidak belajar dekat masjid rumah kamu? Dia bilang orang-orang di masjid itu memandang saya rendah, memandang saya ini kotor. Nah, kadang ustadz-ustadznya pun gitu juga, mudah aja menuduh orang ini, menuduh itu. Nah, makanya saya tidak nyaman. Nah, itulah mulai dia berubah. Kadang orang yang berdosa, kalau kita doakan kebaikan sama dia, bisa jadi dia yang lebih diuntungkan, dapat petunjuk dia dari Allah. Dahulu kan kita mendoakan kebaikan daripada menganggap dia buruk. Ada sahabat Rasulullah, fatal loh dosa yang dibuatnya, Pak. Apa dosa dibuatnya itu, Bu ya? Suami perempuan nih sedang pergi berperang. Dia tukang jual kurma. Datang perempuan tuh beli kurma sama dia. Diolahnya, dirayunya perempuan nih. Dibawanya ke rumahnya. Dicumbuinya perempuan ini. Kan besar-besar istri orang loh, Pak. Merasa berdosa betul dia. Menyesal dia. Pergi dia ke Rasulullah. Aku telah mencium perempuan ya Rasul. Ini yang kau lakukan ketika suaminya pergi untuk berjihad. Kemana hati kau, kata Rasulullah. Dosa kau tidak akan diampuni oleh Allah. Rupanya turun surat Hud ayat 114. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Zalika dzikra lidzakirin. Rupanya cara menghapus dosa-dosa kita nih, Bu. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi tidak bisa kita vonis orang ini berdosa, ini masuk neraka, ini apa. Tidak bisa. Apa kata sahabat ini? Apakah ayat ini khusus untuk gue Rasulullah? Tidak, untuk seluruh umatku. Kadang kita bisa jadi tersilap, kita membuat kesalahan. Maka kata Rasulullah apalagi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Jadi tidak akan ada kita yang suci dari dosa nih, Bu. Pasti ada kelakuan yang kita buat. Waktu di Malaysia baru-baru ini, orang LGBT datang ke pengajian Habib Umar Al-Hafiz di Malaysia. Datang, Bu, rombongan LGBT itu. Memang diundang. Pas sesi tanya jawab, bertanyalah dia, wahai Habib, kami ini kan orang-orang kotor, kami transgender, laki-laki macam perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kami ini kan bakal masuk neraka. Bagaimana menurut pendapat Habib? Nah, cara Habib Umar menjawab ini memang bijaksana, Pak. Pernah dulu katanya ada perampok merampok pedagang. Setelah dirampoknya pedagang itu, kata pedagang ini, saya akan bikinkan kopi untuk tuan-tuan. Sudah dia dirampok, Pak. Mau dibuatkannya kopi. Apa kata perampok nih, Bu? Jangan bikinkan kopi, kami puasa. Udah merampok, Bu, tapi puasa, Pak. Terkejut pedagang ini. Aneh kalian ini, kalian merampok orang, tapi kalian puasa. Pokoknya kami harus tetap menjaga hubungan kami dengan Allah, dengan amalan kami. Yang penting kami, paling tidak kami tidak mencelakakan orang yang kami rampok. Beberapa tahun kemudian, Bu, orang-orang pas tawaf terkejut nampak perampok ini, Pak. Ikutlah tawaf di rumahnya. Naik haji deh.
Tanya orang, udah berubah kau sekarang? Aku sudah berubah. Aku betul-betul tidak melakukan perampokan lagi. Apa yang menyebabkan kau seperti ini? Karena aku tetap menjaga hubunganku dengan Allah. Artinya sejahat apapun kita, jangan putuskan hubungan dengan Allah. Sampai kata Habib Umar, yang penting kalian jaga kewajiban agama. Jaga sholat kalian. Walaupun kalian dalam keadaan seperti ini, usahakan sholat bisa berjamaah. Jangan terlambat takbiratul ihram bersama imam. Terus jaga hubungan kalian dengan Allah. Lakukan kewajiban agama. Allah yang akan menyambut tangan kalian. Kan enak tuh Pak ya. Jadi tidak memponis dia Pak. Jaga hubungan dengan Allah, maka Allah yang akan nanti menjamah kita, yang akan membawa kita kepada kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.